Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakur wa humma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang kita hormati bersama, kita cintai bersama Kiai Haji Agus Abdul Ghafur Maimun Zubair wa ahli baiti, semua guru-guru pengurus Al-Anwar 3 yang kami hormati. Saya banyak sekali baca literatur tentang sejarah Sayyidina Umar, tapi tidak pernah sefaham malam ini karena visualisasinya luar biasa. Saya hanya kecewa dengan Abu Jahal karena sopan tadi masa jadi itu yang agak salah. Kalau saya nilai aktornya itu, masa Abu Jahal sopan ngasihkan mic gitu. Jadi saya baru ini benar-benar memahami tentang tarikh Umar. Saya mohon sama Gus Zofur untuk menerjemah semua teks-teks Arab tadi yang jadi dialek dalam drama. Saya tidak tahu apa itu tadi pakai bahasa Fusha, apa Ami, apa Suki, tidak tahu. Yang jelas semuanya percaya diri. Saya itu masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufrodat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan, kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya saro, kalau kepala ya roksun, kalau saya ya ana. Ketika dia baru ahli mufrodat, di Arab kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya syekh, yadun anta, saro-saro ala roksi ana, katanya. Ya artinya sama. Jadi ya syekh, yaitu yadun anta berarti tangan anda, saro-saro terusannya itu ala roksi ana, pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya yaduka ala roksi, tapi ya yadun anta, saro-saro ala roksi ana. Nah semoga semua dialek tadi nggak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Zofur itu ya punya teman kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan alladzina aja. Jadi katanya, apa maknanya alladzina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji alladzina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan alladzina. Nah ini kapan, saya tadi pamit sama Gus Zofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus itu? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV 7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur rijal wan nisa. Kalau tadi enggak, karena Anwar 3 mungkin. Atau mbak-mbaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Jahal, enggak tahu tadi. Jadi saya enggak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya, karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara mau itu hasanah, ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al-Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir nggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikih, al-ahkam al-fiqhiyah. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzon wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyra. Kalau dia min dawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca
beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus siyal, bahwa mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar, sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbah Zubair itu ma'ruf bil faqih ya. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Zofur ngaji sama Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Lah Mbah Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya mbahnya Mbah Mun itu, Ahmad Su'aib. Itu dulu berwasiat kalau gojlok adiknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab Li'anah itu, serana gunane mulang kitab gede-gede, sing penting apal kata. Akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal. Jadi mahfudot saat tadi jagoan sama Gus Zofur, apa ingat ketika dulu muhafadzah? Karena kalau kita muhafadzahnya alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu, mesti gebut ya Gus, enggak mesti bingung. Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak digebut terus gurunya semuanya terus wes pun Pak. Jadi bisa diakali juga, akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zofur musyawarah Fathul Mu'in macam-macam. Pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zofur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaanku. Napa Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah, akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini nggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Lah itu fikih kita. Makanya saya berharap nanti Gus Zofur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau tidak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu tidak baca Fatihah. Nah ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Enggak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fiqhiyah yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya.
Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin, karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama Irobiah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus, semuanya dua-duanya Kiai Kudus, itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya pokoknya mungkin ya. Orang mungkin, terus dia cerita kola Rasulullah begini, panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam, sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar kata gurunya, pokoknya cara aku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, ya ampun betul nopo-nopo. Gurunya janggal, kenapa kamu sekarang taslim padahal mulai tadi kamu terus bantah saya? Karena guru saya sudah bilang menurut saya, itu haknya guru kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah, itu Rasulullah itu milik kita semua, jangan-jangan tafsir guru salah, makanya saya bantah terus. Jadi itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah, itu menurut guru. Kalau tapi bilang kalau pola Rasulullah gini-gini, bisa saja guru salah dalam menafsirkan pola Rasulullah. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Saya yakin Gus Zofur lebih tahu. Misalnya begini, saya sering kali digugat oleh para saintis, Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu, alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim, kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada, kata saya gitu. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qurannya, kata saya gitu. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alakin itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alakin segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litahjin atau untuk litakbeh, supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa? Darah, bukan harus materinya dari segumpal darah, tapi sejenis itu. Ya untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau secara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi, saya ketika melihat drama Umar tuh, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengintikan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani gitu. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajarkan kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat, karena tidak tahu nanti akibatnya, jangan-jangan dia husnul khotimah, kita yang suul khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zofur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam, karena itu ada ilmunya.
Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu ndak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar, malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatuba alaihi. Dalam surat Ahzab ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Masih ada kata aw yatuba alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tobat. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'ihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajjuh wa kusirat rubaiyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi nabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk Islam. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron itu, tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya, Gus Zofur berteman juga ada ilmunya. Nah, ini yang saya harapkan dari Anwar 3. Mohon ilmu ini diperkuat, karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya, karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama digenti Mantap, terus di era putra-putranya digenti Tigrul Ghafilin. Itu kalau jagongan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mek, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mek. Itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Nah, itu karena itu masalah gitu, kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa in kana dasarin fajan dibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh, karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik, Mbah Niki membina orang fasik, dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz itu, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil, kamu ustadz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali, ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa
bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi. Sudah benar jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si Fasakata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wazina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan, dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala dhuhuri, ya yang penting sumatat guru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zafur lebih tahu ya, saya pernah di UII itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UII. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti baca sabqit tolab setelah mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zafur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takrirat Faidul Khobir yang dikarang Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zafur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zafur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70.
Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum ushul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man sholal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang, belum tidak pakai sunnah rasul karena kiainya tidak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah mengikuti sunnah rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Kalau motong celana itu gampang kata. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh bila ada tambahnya itu. Itu lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya mengikuti sunnah rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudroku kullu layudroku kullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani, karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya 2 juz 12, juz 13, tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8, tapi juz amma kadang tidak bisa, buat duha kadang tidak bisa. Imam Mitraweh kadang tidak bisa dia, karena dia surah kober, karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya tuh tahlil jajar santrinya bapak itu, dia tahlil kulhu, aja tahlil kulhu, itu sis 30, koyok apal 30 aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 30. Sampai seperti itu, gayanya baca kulhu kayak wes apal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh gak ada yang berani terus juz 30, karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, terhadap tradisi kami. Jadi ya itu tadi, karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan, memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur itu, beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center.
Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun, sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering dinasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk la nadri ma yuhtamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuhtamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuhtam misalnya bi husnul khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas enggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang enggak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sing beling delalah boyong, tapi jogeman boyong gitu. Jadi berarti karena kalau musoné boyong berarti tidak keramat karena pakai pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita kata Abdul Hasan Asadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadzoharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zofur. Jadi kita harus baca kitab itu banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misalnya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita ya harus bersikap nggak jelas. Jangan sesuatunya nggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allahu Ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan kalau saya harus ulil haqqo walau kana murron misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun Ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk afdalul khalqi tentu termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu mungkin yang saya agak beda. Itu kalau Pak Quraisy Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3 tidak harus seperti itu, boleh nggak apa-apa kata saya. Ya gani nak salah itu, sing salah sampai antok itu. Itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zofur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu tidak sependapat. Karena resikonya tinggi sekali itu. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jebule tadi yadun anta
saro-saro ala rosi anak itu kan. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarul Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Miqdad bin Aswad, ada yang nulis Miqdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Miqdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Miqdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriyah. Apa kata Miqdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super, ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang melawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Nah, itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai kuwi sugih ora usah diaturi gitu. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang ora usah dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru. Gus Zofur itu orangnya ikhlas, nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri 100 urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu tidak nunggu kaya. Kalau adat Sarangan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Miqdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fathab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat, kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya, wa tusannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyak bronto mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad, yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Munafik. Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun ar-Rasyid, kayak siapa tadi? Miqdad bin Aswad.
dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama, dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balelo, katanya, gak terkendali. Dia, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birikhin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balelo, pakai tak. Ya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan taghal ma'. Begitu juga betapa dahsyatnya angin karena disebut birihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai tok ya. Ini ain tok ya. Ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufradat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Zufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak ya nabi al-ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di muhadharah ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafalkan. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Said Umar, kakaknya Said Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfudz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus Zufur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau nggak muhafadzah itu tidak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Faati. Jadi kalau ada orang anak gak naik ditanya, "Song kena ramunggah pening di ngitung terminal, Mbah." Ngoten niku Mbak Fakih terus diunggahno. Kata beliau, "Nak nganti ning terminal dadi wong nakal aku sing kedosan." Mergo tadi mayu adi ilal haram nggih. Haram. Sehingga dulu masyhur kalau anak-anak ndak naik itu sudah kong kali kong. Kok nak takoki muni ning terminal yo. Karena kiai itu mesti pantangan. Taman kalau nggak percaya coba aja. Anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zufur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman malih. Mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita dulu. Sehingga anak-anak yang nggak muhafadzah itu mesti ada yang anak-anak lugu ditanya Mbak Fakir. Kalau nggak naik ning dicong gebaleni. Masya Allah, alhamdulillah. Ya orang munggah tenang. Jadi cara pandang kiai itu unik. Makanya ilmunya kiai susah dianalisis ini karena unik. Ya seperti itu. Ya saya harap ilmu ini gak jadi gak jadi masalah bagi anda. Terus nanti anda menteror Pak Musonep. Awas Pak Musonep. Nah aku ramuga neng terminal. Udah bisa. Ya saya kira demikian. Semoga manfaat. Terus kalau ini ngapunten sangat sudah berbiasa, buatan sakit kalau acara-acara pidato, buatan sakit. Nak ngaji kalau biasa, nak ngaji rak ngerpek, wonten kitabnya terus moco. Tapi kalau seperti ini tuh temanya jadi bias. Tapi ya semoga tadi barokahnya Sayyidina Umar tadi kok. Saya jadi malu itu karena tadi Abu Jahal kok fase gitu, saya itu masih. Ya monggo doa bareng-bareng ya mugi-mugi pondok ini pondok sing mubarokan sing nafi'an ummati Rasulillah nasihan lillahi wa li rasulihi wa li kitabi wa li aimatil muslimina wa amatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim ala habibika Muhammad. Wa sholli ala khalilika Ibrahim wa nasika Musa wa sofika Isa wa nasyadu birutan fika sidina. Wa sholli ala anbiyaika wa rasulika. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka rahmatan tahdi biha wa tasma'u biha. Ya Allah taruddu biha al-fitana wa taruddu biha al-fitana anna ya Allah wa taruddu biha al-fitana anna ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma sirfan nasu'a bima syita kaifa syita inaka ala ma tasha. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. Iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya mubin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang pertama matur nuwun angsal gelar Gus Kiai. Dados pun sempurna niki. Nggih, teng ngarsa para keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Mbah Makmum, sedanten mawon ingkang kula hormati. Ugi alumni senior wonten Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten keluarga ingkang kula hormati. Wau Mbah Mus cerita mergi menangi Bali Maksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Bali Maksum. Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados ceritane Mbah Mus wau. Saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadhab. Dados wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih ngoten, wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon tesih gadah madhab. Dinak nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisah nyata, kalau nanti dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh kalau ini di luar gak ada yang nyolong Gus, tapi kalau di mereka sing njaba niku babi, sing jero wedhus. Mergo jare malinge tesih bermadhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kathah mboten sekedar anekdot. Sementing kula badhe cerita tentang zuriyah-dzuriyahipun Bali Maksum wonten sing nom-nom lah sing kula wani ngandani wonten Mas Hilmi, wonten Mas Zaki, wonten sedanten Mas Afif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa Mbah Ali Maksum menulis Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau boten niat pamer, kalau ini pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Mbah Ali Maksum Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesen wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wau wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jarahu iku nak ketemu tangga takok, nak ora takok sombong. Nak kiai kota walian, nak ketemu tangga aja takok, iku ganggu privasine wong. Dados makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani qaumi. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Mergi kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Zofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim itu sae. Ndolani alumni. Bareng didolani assalamualaikum matur nuwun Gus rawuh. Niku alumni niku ilang. Awan-awan Ustaz. Mergo kepengin hormat nyembelih ayam, ayame jek dolanan. Pitik itu teng desa kan pacare kuwathah, golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Balik runtusen, pitike mboten kecekel. Akhir ngapunten Gus mboten saged hormat, ngapunten mboten saged hormat.
Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepe seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir, sitok kiaiku, sitok bosku. Nak hormat kiaiku diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiaiku. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula mboten berargumentasi membela diri niku mboten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman bapak kula niku seneng silaturahim. Terian bapak ki sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun ki sering dawuh teng kula, kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing mboten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike nggih macam-macam kegiatane pitik. Intine mboten kecekel. Kemudian niki teng kanca-kanca teng adik-adik sing hafidz sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku nggih, belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kula bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menikahi perempuan pas buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kula sebagai lelaki niku jek masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulike umur selawe 17 cek mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang ya ora kepikiran. Jadi orang kepikiran ya rada sableng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah, atau diistilahkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada tuh tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab seneng seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri, tapi kalau seneng banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf taswihnya dibuang, dan itu ablaq lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng narukan nggih tiyang jangkar kulo nggih kathah, karena ya saya ada pernah Pak D Pak Ale. Kulo nggih tiap hari nggih teng Tegal nggih, malah pun terencanakan ambek uzlah, dadi kulo niki pun matur Gus Afif. Niki kontrak kula pun bar, kitabe Bali ben diwaca putu-putune, kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki ya rada masalah saja. Jane kitabe bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane. Dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya, itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula nu mboten sombong, di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkara ini tiyang NU niku ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun kuatah.
Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, soalnya ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone timbang ngurusi bojo ribet nekani khol. Timbang mulang madrasah buncahe buling-buling bisa roi sithik nekani khol. Lah terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kula tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena nggih bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran dan diantara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, diantaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang. Kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu aib kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaroka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu, aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten nggih Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabi Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran, sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran, fana ta'allamuha asra ayat. Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khomer belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam nggak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, termasuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khomer itu sampai 3 kali periode. Nah, pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro, tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7, jangan setengah 12, nanti masih kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abidu nama. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh,
dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang, katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasah mansuh. Sehingga dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran, iya, apakah kamu ngerti nasah mansuh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya, dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya zuriyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum, sehingga terus di Krapia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita, kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim allamah, sehingga yang ke Krapia itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapia Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi diteskan anak-anak itu memang penting, karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum, karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat, tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafadz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak kota layak tulu kotlan itu kota lahu, bukan akta lahu. Sehingga beliau menganggap khazanah yahzunu sudah mutaaddi binafsih, jadi nggak perlu dibaca fala yuhzinka qauluhum, cukup dibaca fala yahzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa ayak fu'ukufan itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafaah itu mah muslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakhfif menjadi kafa ayak fa'ukufuan, meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan, misalnya Allahu yastahzi'u bihim, di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan, padahal di fi'ilnya bukan nabiun tapi nabi ibadi ani anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya akan nabiun. Fa innan nabiyya man naba anillah, dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah, harusnya nabiun. Sehingga qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin ya ayyuhan nabiu. Nah berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya, kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media mboten roh. Berkah ini terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku madglum. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula nu sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jare jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon, kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihah wa akharuna wa sayya. Mulane kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar.
Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzu kalil Quran huwa al-hifdzullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Tapi barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa iku wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren nggak disembelih itu tidak mau makan, haram. Padahal dia ini rasolat itu lebih dari haram. Tapi tetap nggak mau makan ayam tiren. Nggak sholat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedus bukan meleng babi, karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Pun niku bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus teng sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali. Kula pancen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi wis mangan-mangan kumpul-kumpul tapi tahlilan. Lah masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane ku piye? Kalau bolak-balik matur. Hadil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fa kaifa saral mu'minu kafiran juga bihadil kalimah, itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Selesai, sara mu'minan. Bihadil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir, juga bihadil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islami. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa ngukur jamnya orang itu. Kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu. Butuh saya ndak? Kenapa mertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih hutang? Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang nggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu. Kamu merasa nyaman, istiqnas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Gosofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya dolan di kiai yang nggak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istiqnasnya nggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai keselak. Assalamualaikum pas makan, nggak dijawab. Assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai, harus waqaf fil qalb, harus warrasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman, istiqnas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La doror wala diror. Kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga gak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliya. Nah andai kan kita, ya tadi dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanane Mbah Mun. Kula nate Gus ditiliki Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang.
Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi bitakwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Mbah Sahal itu nak Jumatan teng mburi. Mbah Sahal itu kalau Jumatan itu sudah komat gelar, beliau keluar dari mobil serenane itu miyos terus sholat terus kundur. Kalau dulu janggal iki wong alim alama nak sholat kok mburi. Ternyata itu nggak ingin jadi problem bagi khotib. Jenengan iso bayangno khutbah teng ngarepe Mbah Mus terus kula munggah ngeten nyekel tongkat usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya akhirnya terus kula niku kan jare wong akeh mboten tenan Bu. Jare wong akeh rada iso ngaji. Kula nak Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibe ge cerita kula matur nuwun Gus pokoke nak pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kula itu dianggap musibah. Nah hal seperti itu ya ukurannya gampang kata napa tastanis. Pun niki kula maos terakhir niki Pak Don niki Gus Ilmi Gus niku sing Gus Hafiz pokoke sing waris-waris niki cerita kemaranipun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu bener-bener kalau cari ya saya ulang lagi dalil padannya kalau cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau diantara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun kata beliau apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Mbah Mus tadi ada orang tuh debat wiridan itu sunat atau ora dalile piye. Terus ada orang yang provokasi gini kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan cek bid'ah cek ora wong kok ora oleh eling Allah wis gak usah dalil-dalilan. Jadi pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita orang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni ben kowe iku ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Muring-muring tiyang niku. Akhire anggar bar salat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara Mbah Mun, mboten dalil-dalilan. Lah niki nah cara Mbah Maksum istilahno betapa kaconya orang sing yahulu bainahu wa baina nabi memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali walazima kadzalik ayyakuna ulamaul Islam min awali hadil umma ilal yaumi fi khata'in azim haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau wa inni bima ahmidu min laqabi kiai amuru wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rahlahu tariklahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Sajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang tuh kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau coba tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Spesial bab ibadah kan.
Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa sahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi enggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekolah teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minnah. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam tuh enggak perlu ziarah ke Rasulullah SAW. Terus kata beliau, la yadri ma yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal maniun liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Terus Mbah Ali itu juga yang katanya seneng guyon, kula mboten menangi Mbah Ali tapi nate person atau ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al Wahdah teng Lasem. Di kula kecil tuh menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Mbah Ali seneng guyon tadi di bab-bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan Nabi itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf, hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf, bibarokati sighotis sholawat, dengan barokahnya sighot sholawat. Beliau ngendikan, wan nabiyyu SAW wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sighot sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad hadan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa Nabi itu ahabbul khalqi ilallah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasuluh. Jadi sholawat itu sudah sehat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rofa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sehat sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta yang dikasih. Jadi hadis sehat itu sudah siwatul tauhid, siwatul mahabbah, siwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawe Mbah Mus. Nerangno ngene iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan wis selawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itsaratus syubuhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin nerangno sepatus ini masih terjaga. Terus niki kula nyuwun sanget, kula niku pancen bapaknya bapak saya. Bapak saya semane Mbah Nur Salim, gak ada bapak namanya Mbah Nur Sam. Duka niku sepuhe niku seneng uzlah. Kula niku duka niat sepundi tapi memang mungkin faktor gen. Saya itu termasuk orang yang napa nyuwun sewu sekali terganggu kalau sering ada acara-acara malane mun wayahe lah niki mun wayahe Mas Afif, Gus Zaki napa Gus Ilmi mus
Wayang nyai, wayang ngaji mulang kitab mbah. Iki teng ngarepe wong akeh dadi nak salah isin. Ojo ngomong ngarepe santri keliru jari laduni benus. Sok repot. Terus niki mboten niat menapa ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha bongkar rahasia lulus ujian santri Huskofur hingga alasan Kiai Ali Maksum marah besar. Ada pesan mendalam. Gus Baha pamit ngaji di Al Anwar 3, jelaskan alasan Kiai Ali Maksum tegas kepada Wahabi. Rahasia jurus santri sarang dibongkar oleh Gus Baha. Ini pentingnya fikih di zaman maksiat terang-terangan. Gus Baha kembali hadir di Pondok Pesantren Al Anwar 3, kediaman Gus Khofur Maimun Zubair, membawa pesan mendalam sekaligus rahasia besar bagi para santri dan pecinta ilmu. Simak penjelasan lengkap Gus Baha ini mengenai sejarah kemarahan Kiai Maksum terhadap kaum Wahabi Takfiri serta ijazah rahasia bagi para santri. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim memberikan wejangan khusus saat bertandang atau berkunjung atau bersilaturahim ke pondoknya Gus Khofur Maimun, yaitu di Al Anwar 3. Ada banyak poin penting yang dibahas, mulai dari urusan sanad ilmu hingga strategi santri dalam menghadapi ujian dari para kiai. Nah, poin-poin utama pengajian kali ini itu ada pentingnya ilmu fikih. Gus Baha menekankan bahwa meski kemampuan bahasa Arab atau hafalan Al-Quran belum maksimal, santri wajib hukumnya menguasai fikih. Mengapa? Karena fikih adalah dasar amaliyah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Lalu ada sanad keilmuan, penjelasan mengenai metode, dua metode kajian fikih, metode pemahaman mendalam ala Imam Abu Hasan Asy-Syato' dan metode hafalan ala Imam Umar Asy-Syato'. Jadi ini kakak beradik ya. Atau yang satunya itu pendalaman kajian, yang satunya adalah hafalan. Kemudian kreativitas dan konteks zaman, pentingnya menafsirkan Al-Quran dengan ilmu balaghah agar tetap relevan dalam setiap zaman tanpa harus menjadi arogan. Lalu ada syiar di era modern, di saat maksiat dilakukan secara terang-terangan atau secara besar-besaran, masif dan tanpa malu-malu, maka ngaji pun harus disyiarkan secara besar-besaran sebagai penyeimbang. Rahasia santri, Gus Baha secara keceplosan membeberkan jurus andalan agar santri bisa lulus saat diuji oleh para kiai di sarang. Sebuah tips yang jarang diterungkapkan di publik. Lalu ada kisah Kiai Ali Maksum, penjelasan sejarah mengapa tokoh besar seperti Kiai Ali Maksum memiliki sikap tegas terhadap kaum takfiri, kaum Wahabi, karena kaum Wahabi itu kan melarang ziarah kubur, menjelang sholawatan, padahal kita akan wujud kecintaan kita pada Rasulullah itu melalui sholawatan. Nah itu teman-teman, tentunya penjelasan lengkapnya sudah kita dengarkan bareng-bareng agar menjadi ilmu yang mahfudz dunia akhirat. Semoga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha dan tumakninah dalam menyimaknya. Semoga keberkahan senantiasa mengalir untuk Gus Baha dan kita semua sebagai pendengarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di sini kita bareng-bareng ngaji bersama dengan Gus Baha. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah. Oke teman-teman, kita doakan semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita bisa terus-menerus bisa ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.